Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala hisanihi wa syukurullahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'liman lisyani wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Qad balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa wafaqani wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan terkait tugas yang telah diamanahkan kepada kami, yaitu pemanfaatan Extended Responses Test atau tes uraian terbuka sebagai instrumen stimulasi kemampuan berpikir kritis dan kreatif mahasiswa, yang dimana diampu oleh dosen Eko Ngabdul Sodikin di mata kuliah Sistem Evaluasi PAI. Dan saya sendiri masuk pada kelas weekend Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 dan nama saya adalah Safrul Ada. Abstrak. Poin yang pertama adalah abstrak. Kemampuan berpikir kritis dan kreatif merupakan kompetensi esensial yang harus dimiliki mahasiswa di era disrupsi. Namun instrumen evaluasi konvensional seringkali gagal membedah kedalaman kognitif tersebut. Penilaian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Extended Responses Test atau tes uraian terbuka dapat berfungsi sebagai instrumen stimulasi sekaligus alat ukur bagi kemampuan berpikir kritis dan kreativitas mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis dokumen hasil belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Extended Responses Test atau tes uraian terbuka memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengorganisasi ide, melakukan sintesis informasi, dan mengonstruksi solusi orisinal terhadap permasalahan kompleks yang disajikan. Berbeda dengan tes objektif, instrumen ini menuntut mahasiswa untuk tidak hanya menjawab apa, tetapi juga mengapa dan bagaimana yang secara langsung memicu aktivitas mental tingkat tinggi. Rubrik penilaian yang holistik menjadi kunci utama dalam menjaga objektivitas dan efektivitas instrumen ini. Kesimpulannya bahwa pemanfaatan tes uraian terbuka secara terstruktur efektif dalam mentransformasi pola pikir mahasiswa dari sekedar menerima informasi menjadi pemecah masalah yang kritis dan inovatif. Kemudian berikutnya adalah latar belakang, dan poin yang pertama yang akan dibahas di latar belakang adalah konteks masalah. Di era disrupsi informasi dan perkembangan kecerdasan buatan yang masif, pendidikan tinggi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki ketajaman dalam berpikir kritis dan orisinalitas dalam kreativitas. Mahasiswa harus mampu menyaring, menganalisis, dan memberikan solusi atas problematika global yang kompleks. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa sistem evaluasi di banyak perguruan tinggi masih didominasi oleh tes objektif pilihan ganda yang cenderung mengukur kemampuan kognitif tingkat rendah, seperti hafalan dan pemahaman superficial. Pola evaluasi yang kaku ini seringkali membelenggu potensi mahasiswa dalam mengeksplorasi argumen dan membatasi ruang gerak inovasi intelektual mereka. Kemudian berikutnya adalah tinjauan pustaka singkat, di mana secara teoritis Bloom dalam taksonomi kognitifnya menekankan bahwa level analisis, evaluasi, dan kreasi merupakan puncak dari pencapaian belajar. Extended Responses Test
atau tes uraian terbuka didefinisikan sebagai instrumen yang memberikan kebebasan penuh kepada peserta didik untuk menyusun jawaban secara logis, sistematis, dan komprehensif. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pemberian tugas berbasis esai mampu meningkatkan kemampuan literasi argumentatif. Selain itu, kreativitas dalam pendidikan tinggi sering dikaitkan dengan kemampuan berpikir divergen, di mana mahasiswa tidak hanya mencari satu jawaban benar, melainkan mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi. Kemudian berikutnya adalah state of the art and gap analysis, di mana sejauh ini banyak penelitian berfokus pada efektivitas tes uraian dalam mengukur hasil belajar secara umum atau hanya sebagai alat evaluasi sumatif di akhir semester. Namun, masih sedikit studi yang membedah peran extended responses test atau tes uraian terbuka secara spesifik sebagai instrumen stimulasi, bukan sekedar alat ukur yang dirancang secara sengaja untuk memicu proses mental kreatif dan kritis selama proses pembelajaran berlangsung. Terdapat celah atau gap dalam literatur mengenai bagaimana desain instruksional dalam extended responses test atau tes uraian terbuka dapat memaksa mahasiswa keluar dari zona nyaman berpikir linear menuju pola pikir lateral yang lebih kompleks di tingkat universitas. Kemudian berikutnya adalah kebaruan, yaitu di mana kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan extended responses test atau tes uraian terbuka yang tidak dipandang sebagai beban evaluasi administratif, melainkan sebagai intervensi kognitif. Penelitian ini mengintegrasikan parameter penilaian kreativitas ke dalam rubrik evaluasi kritis tradisional. Fokus utama yang ditawarkan adalah model implementasi extended responses test yang bersifat dinamis, di mana soal-soal dirancang dengan tingkat ambiguitas yang terukur guna merangsang mahasiswa untuk melakukan sintesis informasi secara mandiri dan inovatif. Kemudian di poin terakhir di latar belakang adalah tujuan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi extended responses test dalam lingkungan perkuliahan dan menganalisis efektivitasnya sebagai instrumen untuk menstimulasi kemampuan berpikir kritis serta kreativitas mahasiswa. Melalui kajian ini diharapkan ditemukan sebuah formulasi evaluasi yang lebih representatif dalam menggambarkan kapasitas intelektual mahasiswa yang sesungguhnya. Kemudian kita masuk pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan secara mendalam implementasi extended responses test atau tes uraian terbuka dalam proses pembelajaran. Desain ini dipilih karena peneliti ingin menangkap kompleksitas pola pikir mahasiswa dan bagaimana instrumen extended responses test menstimulasi proses kognitif tersebut. Penelitian ini berfokus pada analisis proses jawaban mahasiswa dan persepsi mereka terhadap tantangan intelektual yang diberikan. Kemudian berikutnya, partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa tingkat semester 4 pada program studi Sistem Evaluasi PAI di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mandani. Pemilihan partisipan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah berbasis analisis teori yang kompleks, di mana kemampuan berpikir kritis dan kreatif sangat dibutuhkan dalam penyelesaian masalah. Kemudian instrumen dan pengumpulan data yang terdapat pada metode penelitian yang pertama adalah lembar tes uraian terbuka Extended Responses Test, yaitu terdiri dari soal-soal berbasis kasus yang dirancang khusus untuk memicu pemikiran divergen dan evaluasi kritis. Kemudian yang kedua, rubrik penilaian holistik analitik, yaitu instrumen untuk menilai jawaban mahasiswa berdasarkan aspek orisinalitas, kedalaman analisis, logika argumen, dan sintesis informasi.
Kemudian poin yang ketiga, wawancara semi terstruktur di mana dilakukan terhadap perwakilan partisipan untuk menggali proses mental yang mereka alami saat mengerjakan tes dan bagaimana tes tersebut menantang kreativitas mereka. Kemudian keempat adalah dokumentasi berupa lembar jawaban mahasiswa sebagai data primer untuk analisis pola pikir. Kemudian juga termasuk pada poin metode penelitian adalah merancang instrumen tes extended responses test dengan validasi ahli untuk memastikan soal memiliki derajat kesulitan yang mampu memicu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian pemberian tes kepada mahasiswa dalam kondisi terkontrol. Mahasiswa diberikan waktu yang cukup untuk melakukan eksplorasi referensi dan membangun argumentasi tertulis. Kemudian berikutnya mengamati perilaku mahasiswa saat penyelesaian tugas dan melakukan wawancara mendalam pasca tes mengenai strategi pemecahan masalah yang mereka gunakan. Kemudian yang terakhir, menilai hasil pekerjaan mahasiswa menggunakan rubrik yang telah divalidasi. Itu adalah poin-poin yang masuk pada metode penelitian. Kemudian terakhir adalah analisis data, di mana pada analisis data ini itu terdapat menjaring data dari lembar jawaban dan transkrip wawancara yang relevan dengan indikator berpikir kritis seperti interpretasi dan evaluasi serta kreativitas seperti fluency dan originality. Kemudian yang kedua, mengelompokkan pola jawaban mahasiswa ke dalam kategori tertentu, misal pola pikir linear versus pola pikir lateral. Kemudian melakukan inferensi tentang bagaimana extended responses test berperan dalam menstimulasi kognitif mahasiswa berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dalam jawaban tertulis dan diperkuat dengan hasil wawancara. Hasilnya, berdasarkan analisis terhadap lembar jawaban mahasiswa, ditemukan bahwa sel-sel uraian terbuka berhasil mendorong mahasiswa untuk melewati tahapan kognitif tingkat rendah menuju analisis mendalam dan menunjukkan bahwa extended responses test paling efektif dalam menstimulasi kemampuan mahasiswa untuk melakukan analisis keterkaitan antar konsep. Temuan menarik terlihat pada indikator eksplanasi yang memiliki skor paling rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun mahasiswa mampu memahami dan mengevaluasi masalah secara internal, mereka masih menghadapi tantangan dalam menyusun narasi argumen yang koheren dan terstruktur secara tertulis. Mayoritas mahasiswa berada pada level adaptif. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen extended response test berhasil memicu mahasiswa untuk tidak sekedar menghafal, melainkan mampu menyesuaikan pengetahuan yang dimiliki dengan tuntutan skenario kasus yang spesifik. Meskipun kelompok inovatif memiliki persentase terkecil, kemunculan 15% mahasiswa dengan solusi orisinal membuktikan bahwa extended response test memberikan akses bagi potensi kreatif yang biasanya tidak terakomodasi dalam tes objektif. Kemudian pembahasannya adalah secara keseluruhan hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas pemikiran mahasiswa sangat ditentukan oleh kualitas instrumen yang digunakan untuk mengujinya. Extended responses test berhasil menciptakan ekosistem berpikir yang menuntut mahasiswa untuk bertindak sebagai subjek aktif yang mengonstruksi pengetahuan, bukan sekedar objek yang mereproduksi informasi. Dan sebagai penutup, pada pertemuan kali ini, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi extended responses test atau tes uraian terbuka terbukti efektif sebagai instrumen stimulasi yang mampu mentransformasi kedalaman kognitif mahasiswa dari taraf reproduksi informasi menuju tahap analisis kritis dan konstruksi ide kreatif. Temuan ini memberikan implikasi teoritis bahwa evaluasi hasil belajar tidak seharusnya dipandang sebagai akhir dari proses pendidikan, melainkan sebagai bagian integral dari intervensi kognitif yang memicu aktivitas mental tingkat tinggi. Secara praktis, penggunaan extended responses test memberikan panduan bagi para pendidik untuk merancang skenario evaluasi yang lebih autentik guna menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap problematika kompleks. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah partisipan yang terbatas pada satu program studi dan potensi subjektif penilaian yang tinggi
yang tinggi jika tidak didampingi oleh rubrik yang sangat rigid. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sampel pada lintas disiplin ilmu serta mengeksplorasi integrasi teknologi kecerdasan buatan dalam membantu proses penilaian tes uraian agar tetap objektif namun efisien secara administrasi. Mungkin pemaparan saya terkait dengan apa yang telah diamanakan kepada saya cukup sekian. Saya ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.